Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan petunjuk teknis terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024 untuk TKPAB, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Pandeglang segera dibuka pada bulan Juli tahun 2024 mendatang. Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Disdikpora Kabupaten Pandeglang berdasarkan surat keputusan dengan nomor 400.3.5.1/869 Disdikpora/2024 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Surat tersebut berisi petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi seluruh sekolah dari tingkat TK, SD, dan SMP di Pandeglang dalam proses PPDB tahun ajaran 2024-2025. Di dalamnya mencakup prosedur, kriteria, dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh peserta didik maupun pihak sekolah. Kepala Bidang SMP yang juga menjabat PLH Sekretaris Disdikpora Pandeglang, Nono Suparno menyampaikan bahwa terdapat 4 pola penerimaan siswa baru, yaitu melalui jalur afirmasi, prestasi, perpindahan mengikuti orang tua, dan zonasi. Dikatakannya, Disdikpora Pandeglang lebih mengutamakan penggunaan jalur zonasi dalam PPDB tahun 2024, terutama untuk tingkat SD dan SMP. Hal ini berarti memberikan prioritas lebih kepada penduduk yang tinggal di sekitar wilayah satuan pendidikan tersebut. Menurutnya, jalur afirmasi memiliki kuota penerimaan sebesar 15%, diikuti oleh jalur perpindahan mengikuti orang tua sebesar 5%. Sementara itu, jalur prestasi mempertimbangkan nilai-nilai rapor serta prestasi non-akademik sebagai faktor penentu penerimaan di sekolah yang dituju. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024 dapat dilakukan secara online maupun offline. Ia menegaskan, calon peserta didik tidak diperbolehkan mengubah pilihan satuan pendidikan setelah mendaftar dan seluruh dokumen pendaftaran akan disimpan hingga pengumuman resmi penerimaan peserta didik baru oleh masing-masing sekolah. Harapannya, dengan diterapkannya kebijakan ini, proses PPDB dapat berlangsung lebih terstruktur dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Bahwa PPDB ini yang pertama diutamakan untuk jenjang SD dan SMP. Kalau untuk TK itu ada pengecualian, ya tidak ya, karena dia masih kecil. Kemudian di dalam kaitan dengan penerimaan murid baru nanti di tahun ajaran baru di bulan Juli, ya ini sekarang sudah kita persiapan karena juknisnya sudah ada. Di sana ada kaitan jalur-jalur, ya ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan mengikuti orang tua, kemudian ada jalur prestasi, ada jalur zonasi. Nah, yang utama kita jalur zonasi dulu kita sampaikan bahwa jalur zonasi ini ada sedikit perbedaan antara jenjang sekolah dasar dengan jenjang sekolah menengah pertama. Untuk zonasi ini lebih besar untuk sekolah dasar. Ini persentasenya adalah 70% untuk warga yang berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang ada di sana. Oke, artinya ditetapkan 70%. 70%. Jadi peserta didik itu harus mencari dari warga sekitar satuan pendidikan yang ada di sekitar situ. Itu untuk 70% SD apa SMP? Pak? SD. Kalau SMP 50% ya dari warga yang ada di sekitar sekolah di situ ya. Sebelum kita menerima dari afirmasi, dari perpindahan orang tua, termasuk dari prestasi, yang diutamakan dari zonasi dulu. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, baru kita silahkan ketika ada afirmasi ya. Nah, afirmasi ini 15% ya.